Hai, jumpa lagi dengan Yankee Delta One Bravo Whiskey. Kali ini saya mau mereview antena mobil. Banyak teman-teman yang bertanya antena apa sih yang baik untuk dipergunakan di mobil. Dari pengalaman saya sebenarnya lebih suka dengan antena mobil yang berbentuk lebih lentur ya, seperti antena Larsen. Tapi antena Larsen sekarang banyak yang tidak ori sehingga hasilnya juga kurang memuaskan. Nah ya, saya mau mereview kali ini adalah antena mobil Diamond SG 2000 seperti yang akan saya perlihatkan sebentar di depan. Nah ini teman-teman antenanya Supergainer SG 2000. Ini antena mobil yang saya pergunakan. Dia memiliki dua loading coil. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Jadi dia memiliki dua loading coil. Panjang antena ini kurang lebih 125 cm. 125 cm. Ini antena mobil yang saya rekomendasi dan saya review hari ini. Kelemahan dari antena ini adalah berbahan kaku. Jadi teman-teman harap hati-hati apabila melewati wilayah yang berpohon rendah atau ada portal atau memasuki gardu tol, karena dia akan kena. Dan bila dia terkena dan kita berjalan sedang dalam kecepatan yang agak kencang sekitar 40 atau 50-60 km per jam, dia bisa tercopot dari bracketnya ini dan langsung menghantam kaca. Karena kelemahan yang kedua adalah antena ini bebannya berat. Sebaiknya antena ini juga dipergunakan dipasang di atas ubun-ubun ini ya, di atas kepala maksud saya, sehingga dia memancarnya akan lebih baik ketimbang dipancarkan di atas kap mesin ini. Tapi karena saya tidak memiliki bracket segitiga yang bagus, yang memiliki daya cengkram yang baik, sehingga saya mempergunakan bracket ini. Ini yang agak lebih besar bracketnya. Bracketnya ini agak lebih besar sehingga dia ya lumayan lah untuk memegang antena ini. Bahkan bisa jadi yang akan kalah adalah kap mesinnya. Ini antenanya. Ini antenanya. Kelebihan dari antena ini, gain dB-nya besar, dan kita akan mencoba hasil daya pancar dari antena ini. Saat ini saya sedang berada di Jakarta teman-teman, tepatnya di perumahan Sunter. Saya berada di lingkungan seperti ini yang tertutup, tidak terbuka ya teman-teman ya. Ini di lingkungan seperti ini. Kita akan mencoba daya pancar dari antena ini. Kita masuk sejenak. Nah, saya mempergunakan radio ICOM IC 2300. Saya akan mencoba kekuatan pancaran dari antena ini teman-teman. Seberapa jauh dia bisa memancar, apakah bisa saya memanggil stasiun di rumah yang saat ini akan saya panggil untuk mencoba. Dan jarak saya sekarang dari Sunter sampai ke Bogor di stasiun rumah itu kurang lebih 58-60 km. Apakah antena ini mampu memancarkan suara saya sampai di rumah? Kita akan coba ya. Saya akan coba dari high power dari radio ini 60-65 ya kurang lebih ya. Kita akan coba memanggil ya teman-teman ya. Ini mic-nya. Saya pencet. Ciao monitor, ciao. Hanxiao monitor, Hanxiao. Hanxiao monitor, Hanxiao. Hanxiao monitor. Roger, Hanxiao bisa mendengar suara papi? Halo Hanxiao. Halo.
Hansyao, apakah Hansyao bisa mendengar suara Papi? Oh ya, diterima berapa sinyalnya di rumah? 3 Oh, 3 bar ya. Hansyao diterima di sini 1 kedip-kedip. Coba Hansyao agak panjang ngomongnya. Kita coba tutup squelnya ya. Ternyata kalau squelnya ditutup dia tidak bisa mendengar. Tapi kalau dibuka kita bisa mendengar. Oke Hansyao, sudah terdengar, bagus. Walaupun kedip-kedip tapi readability 5 bisa terbaca. Demikian Hansyao, terima kasih untuk reportnya. Nanti Papi akan coba memanggil lagi apabila Papi sudah bergeser ke tempat yang lebih lapang di depan kantor ya. Begitu Hansyao, terima kasih, standby. Nah, demikian teman-teman. Ternyata dengan antena ini saya memancar dari Sunter Jakarta sampai ke Bogor yang jauhnya 58-60 kilo ini bisa terdengar dengan direct ya, tidak dengan repeater. Direct dengan kondisi yang seperti ini ya teman-teman. Lingkungannya tertutup dengan beton-beton, tidak terbuka di lapangan terbuka. Nanti kita akan coba di tempat yang agak terbuka. Hasilnya apakah sama atau bagaimana? Ikuti terus videonya. Terima kasih. Nah, kembali lagi. Sekarang saya sudah berada di depan kantor, di Camp Tower. Saya sudah berada di depan Camp Tower dan di sebelah kanan saya adalah sebuah lapangan. Ini namanya Taman Silangit. Teman-teman bisa men-search di peta Google Taman Silangit atau Camp Tower ini ada di mana. Ini tepatnya ada di Kemayoran, Jakarta. Saya akan melakukan pengecekan antena Supergainer SG2000 dari jarak 61 sampai 65 km yang akan saya panggil. Kembali saya akan memanggil stasiun rumah. Tapi sekarang saya mempergunakan power middle ya, tidak mempergunakan power high. Saya mencoba mempergunakan power middle ini. Nah, tidak mempergunakan power high. Kalau tadi kan power high, sekarang kita coba dengan power middle. Apakah kita bisa memanggil stasiun rumah yang jaraknya 61-65 km dengan antena Supergainer ini SG2000. Kita akan mencoba ya guys, semoga berhasil. Hansyao monitor, Hansyao. Hansyao monitor, Hansyao. Sekali lagi Hansyao monitor. Dijawab yang manis. Monitor, Papi, monitor. Di sini ada Hansyao sedang monitor. Roger. Kalau begitu diterima berapa sinyalnya di rumah ini? Panggilan Papi. Hansyao ganti. 3 naik ke 4, yaitu 3, 4, kadang 3 stay. Begitu ganti. Roger. Ini dengan running middle ya, artinya powernya sekitar 40 watt saja dengan jarak 61 sampai 65 km sampai di rumah. Demikian Hansyao. Sekarang Papi ada di depan kantor. Suaranya apakah jelas diterima di rumah ganti? Jelas, tapi dia lebih kecil saja gitu ganti, Papi. Oh iya, karena lebih kecil karena ini kamera mic-nya saya taruh di depan kamera video supaya terlihat dengan pemirsa karena mereview antena dari antena Supergainer ini ya, gitu. Jadi ini teman-teman, hasilnya saya mempergunakan running low middle, bukan low power. Dengan middle saya bisa diterima dengan jarak 61 sampai 65 km dengan hasil 3 dan 4 bar ya dari sinyal di rumah diterima dengan stasiun rumah yang ada di Bogor.
berjarak 61 sampai 65 km. Apa betul demikian Hanciao Ganti? Betul. Begitu. Oke, Hanciao, kalau begitu terima kasih buat reportnya. Kembali standby, menunggu panggilan berikutnya. Begitu Hanciao. Thank you. 73. Oke, aku juga standby. 73, bye-bye. Bye-bye. Nah, begitu teman-teman. Dari Kemayoran, landasan base pesawat terbang pada tahun 80-an, Jiung, Kemayoran. Tepat nanti teman-teman bisa melihat Camp Tower, di mana di peta Google juga ada. Ini Taman Silangit. Ini Taman Silangit. Taman Silangit. Demikian hasil review dari antena Supergainer SG2000. Hasilnya seperti yang teman-teman saksikan, sangat memuaskan dengan jarak 60-65 km. Tadi kita sudah mencoba di dua tempat. Tempat yang pertama tadi ada di Perumahan Sunter yang terkurung dengan bangunan-bangunan perumahan. Sekarang kita juga sebenarnya terkurung dengan bangunan-bangunan ini ya, yang juga lebih tinggi. Ini bangunan yang juga tinggi, di sana juga bangunan yang tinggi. Bisa teman-teman saksikan, ini juga bangunannya tinggi. Tapi antena ini bekerja maksimal. Artinya saya merekomendasi SG2000 sebagai antena yang bisa dipergunakan untuk mobil. Selain antena Larsen tentunya. Tapi perlu diperhatikan bila mempergunakan antena ini, teman-teman harus apik. Karena kalau dia tersangkut pohon-pohon seperti itu, dengan posisi kita menyetir keadaan kencang, akan berakibat fatal apabila dia patah dan menghantam kaca, sehingga mengakibatkan bencana buat kita. Tapi apabila kita melewatinya dengan pelan-pelan, apalagi di gardu tol yang ada palangnya, kita lewati walaupun dia kena, dia akan balik lagi. Dan jangan lupa teman-teman, bila ingin mempergunakan antena ini, gunakan bracket itu, bracket yang lebih tebal dan lebih besar dibandingkan bracket-bracket yang serupa tapi agak tipis dan kecil, karena tidak tahan menahan beban. Kelemahan antena ini hanya dua. Satu, dia berbeban berat, yang kedua tidak lentur. Tapi kalau untuk hasil, antena ini sangat maksimal sekali, bahkan lebih maksimal dari antena Larsen. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Demikian review dari antena mobil SG2000, produk dari Diamond. Supergainer SG2000, mantap. Terima kasih.